Kicangnya cantik sekali sahabatku. Warnanya bagus banget. Sausnya menempel sempurna. Enggak melorot, enggak berceceran, juga enggak kaku. Beneran, ini resep yang sebetulnya harus aku rahasiakan. Untuk mendapatkan semua produk yang aku gunakan di video ini, bisa langsung klik di YouTube Shopping yang ada di layar. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau membuat kue kicang. Kue kicang ini selalu dibuat setiap tanggal 5 bulan 5 kalender Chinese. Tapi sepertinya setelah video ini tayang, sudah berlalu hari kicangnya. Nggak apa-apa ya, karena aku membuatnya ini pas di hari perayaan kicang. 1 hari sebelum perayaan hari kicang tepatnya. Tapi sebelum aku memulai membuat kicangnya, baiknya aku ajak kalian untuk petik daun bambu dulu. Karena daun bambu ini nggak aku beli, tapi aku petik sendiri. Ayo kita berangkat. Mau kemana kok? Mau nyari daun bambu buat bikin kicang. Ayo ikut aku. Jadi ceritanya aku tinggalnya kan di kampung, jauh dari perkotaan. Di sini apa-apa tuh tinggal metik. Kita mau cari daun bambu di pinggir sungai. Ini namanya pinggiran Kali Kerukut. Nah, Kali Kerukut tuh yang suka buat aliran air dari gunung, dari Bogor sampai ke Jakarta. Inilah dia, pinggiran Kali Kerukut. Nah, setiap mau bikin bakcang, aku pasti ke sini ngambil daun bambu. Nah, ini daun bambunya lebar-lebar, gede-gede. Jadi daun bambu ini ada 2 macam. Kalau bakcang yang pakai isian, kita pakai yang lebar. Untuk kicang, pakai yang kecil. Tuh ya, kita akan cari 2 macam daun bambu. Tuh Kali Kerukutnya sahabatku. Nah, ini tuh. Dalam airnya deres. Ini lagi tinggi nih airnya nih. Pernah jatuh di sini? Pernah. Nah, ini dulu aku pernah jatuh ke situ gara-gara nginjek kayu, licin. Dibilang netizen katanya aku gimmick katanya. What? Masa gimmick mau jatuh ke dalam sono ya? Sahabatku, jangan buang sampah di kali ya, karena nanti kasihan kalinya mampet, nggak lancar, nanti kita kebanjiran air gitu ya. Jadi kalau banjir tuh bukannya Tuhan kejam, tapi kadang-kadang karena ulah manusia. Bukan kadang-kadang, ya karena memang ulahnya manusia itu sendiri. Makanya jangan buang sampah di kali. Jadi di sini tinggal pilih aja mana yang mau. Nggak pakai beli. Tuh, cakep-cakep daun bambunya. Weh, ada kodok sahabatku. Halo kodok. Iya, dia lompat. Ini kodok bangkong. Itu bahaya ya, kalau kena pipisnya itu gatel dan bisa bikin burik, bikin buta juga bisa. Kita ambil yang cakep aja, jadi nggak usah ditebang pohon bambunya. Cukup kita minta sebagian aja sama alam. Jangan ditebang bambunya, sayang, nanti malah gundul hutannya. Banyak nyamuk. Tapi di sini daunnya bagus-bagus. Tuh ya. Daunnya lebar-lebar di sini. Ini ya buat orang yang nggak ada pekerjaan. Menjelang hari bakcang itu petik ini untuk dijual juga bisa sebenarnya. Kan jadi duit. Ya kan, daripada nganggur atau melakukan satu pekerjaan yang melanggar hukum.
Mendingan nyari duit dengan cara begini. Kehilangan keseimbangan. Di bawahnya air. Salah-salah jatuh nyemplung ke dalam air. Awas jatuh. Beneran kan? Jadi ini bukannya gimmick ya. Kalau keprosok ke dalam jurang itu bukan gimmick, emang begini. Kan kita berdirinya di atas bambu. Makanya metiknya kayak gini. Udah capek. Pulang yuk. Sampai ketemu lagi di rumah. Kita pisahin yang lebar sama yang lebar, dan yang kecil sama yang kecil. Dan ini harus ditekuk. Tekuknya terbalik kayak gini, supaya dia nggak ngelinting. Nah, seperti itulah proses memetik daun bambu. Jadi setiap tahun aku nggak pernah beli daun bambu untuk bungkus kicang, karena aku tinggal tuh di desa banget, di sebuah perkampungan yang terpencil, sehingga daun bambu tuh berlimpah-limpah. Nah, selanjutnya daun bambu ini harus kita cuci selembar demi selembar untuk menghilangkan debu dan bulu-bulu halus yang ada pada daun bambunya. Kita cuci dulu yuk. Chefnya abal-abal, resepnya original. Kita mau lepas dulu dari ikatannya. Ini daun bambunya lebar-lebar. Jadi kalau untuk kue kicang, aku lebih suka menggunakan yang kecil-kecil gini. Karena kue kicang itu dia ukurannya lebih kecil daripada bakcang. Kalau yang lebar-lebar gini, biasanya digunakan untuk bungkus bakcang. Seperti biasanya, ini akan aku gosok selembar demi selembar. Ini gosoknya pelan-pelan ya, karena bakal bikin sobek kalau kurang hati-hati. Dan harus dibilas sampai bersih, supaya tidak ada sisa air sabun cuci piring. Seperti ini ya sahabatku. Dicuci setiap lembar daun bambunya sampai bersih. Ini daun bambunya cakep banget, masih seger banget. Jadi buat kalian yang pengen bikin kicang atau bakcang, daun bambu masih berlimpah-limpah di tempat aku. Nggak usah pakai beli. Tuh, lebar-lebar. Gosoknya satu arah aja ya sahabatku. Jangan ditarik ke atas. Kalau ditarik ke atas dia bakal ngikut dan bakal sobek. Jadi gosok satu arah dari pangkal daun sampai ke ujungnya daun. Karena dia kayak ada apa ya? Kayak ada durinya gitu. Nyangkut dia di sabut cucian. Pastikan kita membilasnya sampai benar-benar bersih. Jangan ada sabun yang masih menempel. Dan sudah selesai kita mencuci daun bambunya. Kita mau panaskan air. Kita tutup, kita tunggu sampai mendidih. Airnya sudah mendidih. Kita masukkan sedikit minyak sayur. Pakaiin sedikit soda kue. Seperti mau rebus daun singkong gitu ya. Kemudian kita rebus daun bambunya. Jadi tujuan menambahkan soda kue dan minyak supaya daun singkongnya ini warnanya tetap hijau. Daun bambu. Daun bambu. Ini rebusnya jangan kelamaan ya sahabatku, sebentar aja. Karena kalau kelamaan nanti malah dia jadi empuk, malah bisa dikunyah nanti. Cukup sampai dia lembut aja, sekitar 5 menit juga udah cukup. Rada kebanyakan nih airnya sahabatku, sampai dia meluap-meluap keluar, nggak apa-apa lah ya.
Sudah sekitar 5 menit, kita angkat. Aku ternyata belum sesakti itu, sahabatku. Tanganku mateng. Nah, jadi kalau dikasih soda kue, daun bambunya ini nggak menghitam. Dia tetap hijau seperti sebelum direbus. Kita langsung basahkan dengan air mengalir supaya proses memasaknya berhenti, supaya warnanya tidak berubah. Kita bilas sekali lagi. Jadi dengan dikasih minyak, daunnya ini menjadi tidak nempel ketika kita bungkus kicangnya nanti. Kalau tidak dikasih minyak, nanti kicangnya nempel di daun ya. Jadi wajib banget dipakein minyak pada waktu merebus daun. Ini banyak orang belum tahu nih rahasia kasih minyak waktu ngerebus daunnya. Dan rahasia daunnya tetap hijau seperti ini, pakein soda kue. Selanjutnya kita mau cuci beras ketan. Kita cuci sampai bersih ketannya. Pastikan kita gunakan ketan Paris ya kalau untuk bikin kicang ini. Kalau ketan selain ketan Paris, dia kurang kenyal, alias dia benyek, lembek dianya. Selanjutnya kita pindahin ke wadah kaca. Untuk 1 kilo ketan aku gunakan 300 ml air abu. Kita tambahkan dengan air. Ini air biasa ya sahabatku. Jadi kalau ketan begitu terkena air abu, dia langsung berubah. Warnanya tuh agak kuning-kuning gitu ya. Lihat kan sahabatku perubahan warnanya. Jadi ini aku kasih air abunya 300 ml untuk 1 kilo ketan. Dan ketan ini akan kita rendam selama 6 jam. Sudah 6 jam aku merendam ketannya. Selain yang ini aku juga merendam di tempat yang lain. Jadi totalnya aku bikin sebanyak 3 kilo. Kita akan mulai membungkusnya. Sekarang kita mau membungkusnya. Kita pilih daun bambu yang slim seperti ini. Kemudian kita potong bagian pangkal daun, lalu kita tekuk 2. Tuh, tekuknya jadi kayak kerucut gitu ya. Kemudian kita masukkan ketan yang sudah direndam dengan air abu. Sambil kita padat-padatin. Nah, siram-siram dengan air dan biarkan dia mengalir kembali ke dalam rendaman. Kemudian kita tekuk 2. Ikuti lekuk daun, lalu kita tekuk lagi seperti ini. Jadi ini bikinnya gampang banget ya. Ujungnya kita buang aja supaya enggak nyundul-nyundul nantinya. Dan akan kita ikat. Ini aku gunakan benang kasur atau benang rami. Jangan pakai tali rafia ya sahabatku, karena tidak baik untuk kesehatan. Cara bungkusnya cukup gampang. Kita ulangi lagi ya. Potong pangkal daun, lalu kita tekuk, bikin kerucut. Kemudian kita isi ketan. Ini 1 buahnya aku gunakan ketan sebanyak 30 mili atau takarannya 30 mili gini ya. Nah, untuk ukuran besarannya sesuaikan dengan selera masing-masing. Kita tekuk lagi seperti ini, langsung dilipat, tekuk lagi. Tuh ya. Kita potong ujung daun yang runcing ini. Dan kita ikat. Seperti ini sahabatku. Kita akan bungkus sampai semuanya selesai. Dan ini sudah selesai kita membungkusnya. Ini semua ukurannya sama gede ya sahabatku. Beratnya 30 gram per buahnya.
Dan satu renceng ini isinya 40 buah. Sekarang kita mau rebus kicangnya. Sahabatku, lihat, ini panci presto aku gede banget. Ini kapasitasnya 12 liter, tipenya PC1201. Ini cocok banget buat kalian yang suka masak dalam jumlah banyak. Dan bagusnya lagi, ini dia bisa digunakan di semua jenis kompor, termasuk kompor induksi. Kita masukkan bakcangnya. Kok bakcang? Kita akan presto selama 30 menit terhitung sejak panci prestonya berbunyi. Setelah 30 menit kita akan matikan kompor, kita biarkan sampai suhunya turun. Kita akan periksa apakah airnya masih cukup. Lakukan terus sampai sekitar 3 kali ulang. Jadi 3 kali 30 menit dinyalakan api, dan 3 kali kita biarkan tanpa api sampai aman untuk dibuka. Panci prestonya sudah berbunyi, kita hitung 30 menit dimulai dari sekarang. Dan ini sudah 3 kali 30 menit aku mempresto kicang ini. Totalnya 1,5 jam di atas api, dan sekitar 1,5 jam tidak menggunakan api. Jadi lama memasaknya selama 3 jam. Kita akan matikan kompor dan kita biarkan sampai aman untuk dibuka. Prestonya sudah aman untuk dibuka. Pastikan sudah tidak panas lagi ya sahabatku. Maksudnya tuh uapnya sudah turun. Kita mau angkat kicangnya. Jadi kalau pakai panci presto gini, kita menghemat gas selama 1,5 jam. Kita biarkan sampai dingin, nanti baru kita coba. Sahabatku, kue kicangnya udah jadi, hasilnya banyak banget. Aku mau kasih lihat kamu, tapi ntar dulu ya. Kita mau bikin saus kue kicangnya dulu. Seperti apa saus kicangnya? Ayo lanjut. Kita mau bikin gula karamel dulu. Ini aku gunakan gula pasir 50 gram. Jadi gula pasirnya nih nggak banyak-banyak ya sahabatku. Aku pengen ada aroma karamel aja. Biasanya kue kicang bisa langsung dicocol dengan gula pasir kalau males. Ada juga yang dicocol dengan simple sirup aja. Gula aren dimasak dengan air, kasih daun pandan gitu. Tapi kali ini aku mau bikin saus yang agak berbeda. Lebih keren lagi gitulah ya kira-kira harapan aku. Kita goyang-goyang sedikit supaya gulanya cepat larut. Jadi kalau bikin gula karamel, ini nggak boleh diaduk-aduk pakai spatula ya, karena nanti gulanya bakal nempel di spatula. Cukup diginiin aja, diputer-puter kayak diongseng-ongseng gitu, sampai dia akan menjadi coklat. Tuh, kayak gini ya. Nanti dia akan berwarna coklat. Dan ini aromanya akan jadi enak. Aku nggak mau gula karamelnya terlalu angus supaya nggak pahit. Jadi apinya aku matiin. Nah, cukup gini aja. Kemudian aku masukkan gula aren. Ini gula arennya 200 gram. Jadi wajannya ini kan masih panas, biar gula arennya juga ikut meleleh. Ini aromanya enak nih sahabatku. Nah, biasanya kalau mau gampang banget kayak gini, dikasih daun pandan, kasih air, kasih sedikit larutan maizena, udah bisa jadi saus kue kicang. Tapi kali ini kita mau bikin saus kicang yang sedikit berbeda. Kita mau sodok-sodok sedikit. Ini suhunya sudah mulai turun ya. Oke, kemudian masukkan sedikit air. Kita aduk lagi sampai dia larut. Kasih airnya jangan waktu panas-panas ya sahabatku. Dia bakal meluap, bakal kayak meletus gitu ya. Jadi karena ada gula aren, ini mau aku saring dulu ceritanya. Kita ayak dulu supaya kita pastikan nggak ada pasir atau serangga. Tapi sepertinya gula arennya cukup bersih.
Sudah selesai kita mensaring gula arennya. Kita kembalikan lagi ke dalam panci gula aren dan gula pasir. Kok gula pasir? Gula karamel. Kemudian kita masukkan santan kelapa. Ini 400 ml santan kelapanya dari 1 butir kelapa. Sedikit vanili ekstrak. Kasih 2 lembar daun pandan. Kita aduk-aduk dulu. Segini aja udah jadi cakep banget aroma dan warnanya, sahabatku. Kita sisihkan dulu. Kita mau ambil kuning telur. Kita gunakan kuning telur ini supaya lebih harum. Aku gunakan 4 butir kuning telurnya. Dan ini dia bahan spesial yang akan aku tambahkan pada saus kicang aku kali ini. Kira-kira ada yang bisa tebak ini? Apa? Kental manis? Kamu salah. Nggak salah sih sebenarnya. Ini namanya dulce de leche. Baru pertama dengar? Seperti apa dulce de leche? Ayo kita buka. Sahabatku, lihat golok sayur aku nih tajam banget ya. Bisa buka kaleng susu seperti ini. Aku cari-cari pembuka kaleng susu nggak ketemu, jadi aku pakai golok sayur aja. Tapi asli ini kuat banget sih ya. Ini golok dari Idea Life ini cakep banget menurut aku, karena dia nggak ada sambungan pada gagangnya. Dan bahannya ini stainlessnya kuat banget, stainlessnya high grade banget, cakep banget. Dan ini dia dulce de leche. Ini adalah susu kental manis yang sudah aku presto selama 3 jam. Kalau kamu males bikin saus cocolan, sebenarnya pakai dulce de leche ini juga udah enak. Tapi aku mau bikin saus yang keren banget. Dulce de leche-nya kita aduk dengan kuning telur sampai dia nyatu. Ini aku gunakan dulce de leche-nya setengah kaleng aja ya. Sekarang kita kembali lagi ke panci. Aku hampir lupa untuk mencairkan maizena. Pakai sedikit air. Kita aduk rata sampai dia larut. Masukin aja sekarang. Kita aduk-aduk lagi supaya sausnya nih nggak mudah melorot ketika dicocol ke kue kicangnya. Dan aku kasih sedikit garam. Jadi kata mama aku kalau masak saus santan kayak gini wajib dikasih garam. Kalau enggak dia rasanya kurang manis dan jadinya kayak asem gitu. Ini harus diaduk terus supaya santannya nggak pecah. Pakai api kecil aja kita masaknya supaya tidak terlalu cepat mendidihnya, membuat dia jadi rusak. Jadi ini dipanaskan sekalian untuk menginfuse daun pandannya supaya dia mengeluarkan aroma. Sudah panas, kita matikan dulu api kompornya. Kita mau cedok sebagian ke dalam dulce de leche dan kuning telur sambil kita aduk-aduk. Kita tambah lagi. Jadi ini untuk mematangkan telurnya secara pelan-pelan gitu ya. Kalau kita langsung ceburin ke dalam saus gula tadi, dia bakal menggerindil. Nah, ini sudah mulai panas suhunya. Dan kuning telurnya tidak jadi scramble egg. Kita masukkan ke dalam gula panas. Ada yang komentar mungkin ribet ya masaknya. Ya kadang-kadang masak itu ada yang gampang, ada yang sedikit ribet. Tapi hasilnya bakal berbeda ya. Makanya terkadang ada makanan dijual dengan harga yang lumayan mahal karena prosesnya agak panjang, tapi rasanya pasti enak banget. Ini aromanya sedap banget. Sausnya juga cakep banget. Kita panaskan sekali lagi.
Kita panaskan sekali lagi sampai dia hampir mendidih. Kayak saus kinca ya sahabatku. Kita mau icip sedikit. The best of saus kinca. Kok saus kinca? Saus kue kicang. Wajib coba nih saus satu ini. Belum ada yang bikin saus kinca pakai dulce de leche. Kicang. Belum pernah ada yang bikin saus kicang pakai dulce de leche. Ini sudah mulai panas. Segini aja udah cukup, nggak usah kelamaan masaknya. Kita hanya butuh mematangkan kuning telurnya aja. Asli sahabatku, ini saus kue kicang yang wajib kamu coba bikin di rumah. Kita mau keluarkan daun pandannya dulu. Sausnya mewah sekali sahabatku. Selanjutnya kita mau buka kicangnya. Kira-kira bagus nggak ya kicangnya? Wow, kicangnya cantik sekali sahabatku. Warnanya bagus banget. Kita coba satu lagi ya. Kita mau coba. Sausnya menempel sempurna, nggak melorot, nggak berceceran, juga nggak kaku. Jadi ketika aku ngunyah, aku menikmatinya tuh kayak orang menikmati lagu yang mahal tuh gimana sih? Kalau kita mendengar sebuah lagu karya maestro, tentu kita menyimaknya dengan sungguh-sungguh, bener. Kalau kita datang ke sebuah konser orkestra, pastinya kita akan mendengarkannya dengan hati. Nah, ini aku makannya nih dengan hatiku yang terdalam. Pas dia lumer di dalam mulut, pas kue kicangnya tuh tercampur dengan sausnya, beneran ini resep yang sebetulnya harus aku rahasiakan, tapi aku bagi buat kalian semua. Pastikan kalian subscribe channel YouTube aku, karena aku akan berbagi resep-resep rahasia yang selayaknya dijual mahal. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.